Sekarang. Izin Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya amat sangat bahagia petang ini. Yang pertama, inilah pertama kali saya duduk bersama Presiden Direktur JNE, Bapak Muhammad Feryadi. Yang kedua, ini di mana-mana saya hadir ceramah maulid, tapi maulidnya cuma satu, Maulid Nabi Muhammad. Ini dua maulid, Maulid Nabi dan Maulid JNE. Hari kelahiran maulid yang JNE ke 30 tahun. 30 tahun itu usia yang luar biasa. Apa hubungan 30 tahun dengan Ustaz Abdul Somad? Ya seperti usia saya juga lah. Saya 30 lebih 14, lebih 13. 30 tahun usia kematangan. Dalam dunia bisnis bisa bertahan 30 tahun. Mudah-mudahan bertahan sampai hari kiamat. Saya menulis buku dari tahun 2012. 37 masalah populer itu ketika usia saya 37 tahun. Lalu kemudian buku-buku yang lain, 77 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Itu orang membeli buku itu dari mulai Sabang sampai Papua ke luar negeri. Itu semua dikirim melalui JNE. Dan saya baru kali ini ke kantor JNE. Jadi kehadiran saya tidak hanya sekedar memberikan tausiah 2 bulanan, tapi mengucapkan banyak terima kasih karena buku-buku itu bisa sampai ke seluruh negeri. Dan saya yakin buku itu sampai kalau diniatkan oleh para, tidak di JNE ternyata tidak disebut pegawai, tidak disebut karyawan, tapi disebut sebagai Satria dan Sri Kandi. Saya kira satu-satunya di tempat saya ceramah, saya berhadapan dengan para Satria dan Sri Kandi. Saya membayangkan tadi mereka berkuda dengan tombak dan anak panah. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak hal-hal yang di luar dari kebiasaan yang saya temukan di JNE. Jadi kalau tadi dikatakan, apa tadi slogannya? 30 tahun bahagia bersama. Itu memang bukan sekedar slogan, bukan sekedar basa-basi, tapi memang berhadapan dengan orang-orang yang bahagia. Hanya saja saya tidak bisa melihat kebahagiaan dari senyum mereka karena memang mereka pakai masker. Tapi saya yakin husnuzon dari tatapan matanya adalah mata-mata orang yang berbahagia. Terlebih dari bisa saya tidak hanya bertatap muka dengan para Arjuna dan Sri Kandi, tapi dengan ibunda Pak Muhammad Feryadi, dengan keluarga besar beliau. Mudah-mudahan silaturahim ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki, insyaallah. Dulu Indonesia punya program namanya Indonesia Mengajar. Jadi saudara-saudara kita yang berada di desa terpencil, di kepulauan, di tengah hutan, itu tidak bisa belajar, tapi terbantu dengan program namanya Indonesia Mengajar. Tapi ada satu kesulitan, gurunya ada, buku tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Dikumpullah buku dari kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, gerakan mengumpulkan buku. Setelah semua buku terkumpul, ternyata muncul masalah baru. Apa masalahnya? Buku ini beratnya sama dengan batu bata. Gimana cara ngirimnya? Bukunya murah, biaya kirimnya mahal. Akhirnya ada satu hamba Allah yang tergabung dalam sebuah ikatan. Maka mereka mengatakan untuk pengiriman buku gratis. Ternyata itu box untuk mengirim itu, walaupun isinya full dengan setengah, biaya kirimnya sama. Maka ketika dia biaya kirimnya sama, yang setengah berisi barang atau 2/3, yang kosong itu diisi dengan buku. Betapa tidak semua amal itu hanya dalam bentuk yasinan, sholawatan, maulidan, tapi berkirim buku pun menjadi amal soleh, amal jariah. Dan yang mampu melakukan
mensupport program Indonesia Mengajar itu adalah JNE. Seluruh Indonesia bisa membaca. Ini jangan-jangan Ustadz Somad sebelum kemarin dia browsing dulu. Sebelum kesini tadi saya silaturahim dengan Profesor Dr. Hajah Aliyah Rashid Baswedan ke rumah beliau, karena beliau tahu saya di Jakarta. Ustadz Somad bisa datang silaturahim, insya Allah Ibu. Saya datang, kebetulan anak beliau datang, Pak Anies Baswedan. Beliau lah yang cerita, Ustadz abis ini ceramah di mana? Di JNE. Saya katakan, itu cerita JNE begini ceritanya. Itu yang saya sampaikan di sini. Lalu kemudian yang paling menarik bagi saya adalah itu JNE tidak pernah bawa bendera, Ustadz Somad. Saya diam aja, saya nggak nanya bendera apa. Masa profesor nanya? Saya diam aja, bendera apa maksudnya? Rupanya tidak pernah bawa-bawa cerita ini loh, JNE pernah menyebarkan buku, nggak pernah. Tidak pernah cerita sekian anak yatim, nggak pernah. Akan tetapi dia berbuat saja, beramal saja. Jadi kalau maulid itu adalah meneladani Rasulullah SAW, banyak orang yang bisa menceramahkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orangnya santun, Nabi itu orangnya dermawan, Nabi itu orangnya baik. Tapi hanya dalam untayan kata-kata, hanya dalam torehan pena di atas kertas. Tapi yang melaksanakan, mengaplikasikan dalam bentuk real nyata tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah JNE, insyaAllah. Maka menjadi pegawai JNE itu suatu keberuntungan. Saudara-saudaraku yang menjadi Arjuna dan Sri Kandi JNE, bersyukurlah pada Allah. Yang selama ini belum bersyukur, selesai ulang tahun 30 Maulid Nabi ini, bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang hanya ingin mencari sesuap nasi untuk cari makan, meninggalkan sholat. Atasannya melarang sholat, kamu nggak boleh sholat. Berapa banyak orang yang di tempat bekerjanya bisa dapat uang, tapi dia kering, tak ada spiritual di dalamnya. Menjadi Arjuna dan Sri Kandi JNE, ibadahnya dapat, lalu kemudian ada kajian 2 bulanan. Ini memang ngajinya 2 bulan sekali. Tali rutinnya ada. Ada kalian rutin. Lalu kemudian pula yang paling penting, satu hembusan nafasnya dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ada orang menganggap yang namanya ibadah itu sholat duha, sholat zuhur, baca Quran. Lalu kemudian dia mengkotakkan, ini ibadah, ini kerja. Sedangkan di JNE, satu kali dia dapat sekalian. Satu langkahnya dia dapat 2 nilai. Kerjanya dapat, ibadahnya dapat. Menyampaikan buku-buku Ustadz Abdul Somad ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, sudah dilakukan JNE. Jadi saya datang kemari juga, satu kali langkah 2 pulau terlampaui. Bukan cuma pulau Bangka Belitung, tapi saya dapat silaturahimnya, dapat pula menyampaikan tausiah. Maka inilah nikmat kehidupan. Orang kalau tidak luka ujung telunjuknya, dia tidak merasakan nikmatnya ujung telunjuk. Tapi begitu telunjuknya luka, tidak bisa lurus, ditanya sama orang, Pak, di mana Jalan Sudirman? Di sana. Barulah terasa nikmatnya telunjuk. Begitulah petang ini saya sedang menyampaikan, menjadi Arjuna Sri Kandi JNE adalah kenikmatan, karena bisa memudahkan urusan orang. Kata Nabi SAW, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan kesulitan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya hari kiamat. Man faraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa yang melepaskan kesulitan orang, satu kesulitan, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah segala urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menurunkan pertolongannya kepada seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan saya pribadi tertolong, terbantu selama ini. Dakwah buku-buku saya tersampaikan selama ini. Kok dari tadi Ustadz nyebut bukunya terus? Iya, sekaligus iklan. Saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Yang nyata hadir, yang tidak nyata gaib. Kalau sholat jenazah orangnya ada, namanya sholat jenazah, ada orangnya. Kalau jenazahnya nggak kelihatan, ninggal di Papua, disolatkan di Jakarta, namanya sholat gaib. Itu
Ternyata ceramah di JNE juga begitu. Ada yang nyata, tapi yang gaib lebih banyak. Yang melalui virtual aplikasi Zoom. Ustaz Abdul Somad, nanti kita ke kantor JNE. Bayangan saya akan menghadapi kardus-kardus. Akan menghadap, karena Ustaz nanti akan streaming, disiarkan ke seluruh Indonesia. Saudara-saudaraku, saya faham kenapa tidak terdengar saudara, suaranya tidak terdengar. Itu memang mereka sedang di mute. Andai di unmute, itu lu tidak bisa saya tausiah, tidak bisa saya ceramah. Tapi nanti insya Allah kita akan berikan kesempatan sebagian saudara-saudara kita bisa bertanya, kita tanya jawab. Tolong pertanyaannya itu yang berkualitas. Jangan nanti begitu dikasih tanya jawab, pertanyaan dari Arjuna, Ustadz apa hukumnya kirim tuyul? Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang paling penting hidup ini adalah amanah. Itulah yang membuat bisnis Rasulullah SAW itu berhasil. Ada seorang perempuan kaya raya, namanya Khadijah, business woman, wanita karir. Barang-barang dia, semua yang mau membawa barang-barang silakan. Tapi ketika barang-barang ini dijual oleh seorang anak muda, laku keras, tidak seperti anak muda yang biasa. Akhirnya Khadijah penasaran, mana ini anak muda yang membuat barang-barang ini bisa laku keras. Lalu kemudian seorang laki-laki bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan. Sampai ke Indonesia jadi perempuan. Lalu Maisarah bercerita, ini orangnya wahai Khadijah. Masya Allah, nampak nur cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang-barang itu laku karena dia jujur luar biasa. Ini barang bagus, harganya sekian. Ini barang kurang bagus, harganya sekian. Ini barang tidak bagus, harganya sekian. Dulu kalau ada ustadz ceramah begitu di kampung, dia akan ditertawakan. Karena kebiasaan orang menipu. Barang yang tidak bagus ditumpuk dengan barang yang bagus. Sehingga begitu barang bagus di atas, tidak bagus di bawah, disendok cepat-cepat masuk ke kardus, dijual. Orang yang membeli bawa pulang ke rumah, begitu dia buka langsung dia melaknat, makan sumpah yang jual ini. Terlaknat yang jualin. Dan dia tobat nasuha langsung. Tobat, saya beli barang ini sekali lagi. Sekarang apa yang kita lihat? Supermarket menerapkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Saya masuk ke pasar buah, yang punya saudara kita sebangsa setanah air, bukan muslim, tapi yang dipakai adalah sistem Nabi Muhammad SAW. Ini mangga bagus, harganya sekian. Ini mangga kurang bagus, harganya sekian. Ini mangga memang busuk, jangan dibeli. Ada kotaknya dan orang beli senang. Tapi ketika kita keluar, ternyata masih ada saudara kita yang mencampur duku yang tidak bagus, di atasnya dibuat bagus besar-besar, waktu menyendoknya cepat-cepat, dibungkus pakai plastik hitam, sehingga tidak terlihat mana yang kulit hitam, mana kulit kuning. Akhirnya sampai di rumah orang menyumpah, orang mencaci maki. Padahal 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang bohong, siapa yang dusta, maka dia bukan golongan kami. Saya percaya saja. Kalau ada pegawai Sri Kandi Arjuna JNE mengatakan, ini Ustadz bukunya berat sekian, bayar sekian, saya bayar saja. Tak pernah saya minta itu tim UAS supaya bawa timbangan ke kantor JNE. Kami percaya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kenakalan kita itu akan diperlihatkan di pandangan mata kita, dan kita semua hafal ayatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi tipu dayamu, tipu muslihatmu itu dipertontonkan di hadapan matamu, dan pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dari bapaknya, wa sahibatihi, dari istri dan suaminya, wa bani, dari anak-anaknya. Kelima orang yang amat sangat dekat dengan kita, saudara kandung, ayah, ibu, istri, suami, anak-anak tidak bisa menolong. Apalagi Presiden JNE, apalagi Sri Kandi dan Arjuna Satria. Tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali amal-amal soleh kita.
maka mengenang Nabi Muhammad SAW dalam maulid. Ustaz Abdul Somad, tolong jelaskan tentang Nabi Muhammad SAW dalam 60 menit. Menjelaskan kehidupan Nabi 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Tidak mungkin. Tapi satu aspek dari kehidupannya bisa dijelaskan. Aspek apa itu? Kejujuran. Suatu ketika orang sekarang menyebutnya integritas. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tidak berzikir, tidak doa, langsung saja dia pulang ke rumahnya. Rumah Nabi tepat di samping Masjid Nabawi. Nabi langsung ke rumahnya, sahabat semua heran. Biasanya zikir dulu, doa dulu. Kenapa dia gitu? Ternyata Nabi selesai urusan. Kenapa engkau cepat sekali ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Ada titipan yang belum aku sampaikan, yaitu titipan pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Ketika pembagian punya sianu belum? Maka nanti jangan heran kalau ada orang JNE selesai sholat cepat, nggak sempat berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi. Kenapa orang JNE cepat? Ada yang belum kukirimkan. Begitulah cepatnya Nabi SAW ingin menyampaikan, karena dia tidak ingin berlama-lama menyampaikan amanah. Kelak semua amanah ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iman, aman, amanah. Tiga-tiga ini berasal dari 3 huruf dengan akar kata yang sama. Alif, mim, nun. Dari alif, mim, nun ini iman. Dari alif, mim, nun ini amanah. Dari alif, mim, nun ini aman. Kalau orang itu beriman, dia pasti amanah, maka kita pun akan merasa aman. Kenapa hubungan saya selama ini dengan JNE ini saya merasa aman, tidak curiga sedikit pun? Karena orang-orang di JNE ini adalah orang-orang beriman dan aman. Amin. Kalau ada yang kurang-kurang beriman, insya Allah di ulang tahun yang ke-30 ini menjadi beriman dia. Amin. Masa lalunya bergelimang dosa, pernah khilaf, pernah silap, pernah salah. Siapa yang tak bersalah? Mengadulah kepada Allah. Silap salah kepada Allah dengan sholat sunat taubat, dengan beristighfar, dengan minta ampun. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Adapun dosa kepada manusia, enaknya menjadi Sri Kandi Satria JNE. Kalau dia soleh, dia baik, maka amal dia ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke luar negeri, menjadi amal jariah, amal soleh. Tapi kalau dia bohong, tipu, dusta, itu minta ampunnya ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Bayangkan itu, mencari nanti di padang mahsyar, ketika berkumpul semua umat dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, mencari mereka semua, minta maaf. Maka yang pernah silap dan salah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, kepada manusia, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat khusus untuk orang-orang yang curang masalah timbangan. Namanya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ketika dia ingin membeli, menjadi konsumen, dia selalu menuntut ini kurang, ini tidak tepat, ini tidak lengkap, ini tidak penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang, yukhsirun, dia merugikan orang lain. Saya yakin dan percaya itu tidak terjadi. Karena andai terjadi, pastilah orang tidak akan percaya. Andai orang krisis trust, kepercayaan, maka pasti tidak hidup usaha ini. Bisa bertahan 30 tahun, itu berawal dari trust, kepercayaan, integritas, dan itulah yang dijaga. Tapi ternyata JNE tidak terlalu pede dengan amal solehnya. Dia perlu doa orang lain. Dia tidak ingin dikatakan sebagai pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan pecandu narkoba. Pendusta agama bukan pelakor. Pendusta agama bukan orang yang pezina. Pendusta agama itu siapa, kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang disampaikan oleh Pak Muhammad
Feryadi tadi, mereka yang membiarkan anak yatim. Maka logo, simbol, ikon sekarang adalah tapak kaki anak kecil, tapak kaki yang lemah dan rapuh. Dua tempat mereka berpegang itu sudah patah. Ayahnya meninggal, ibunya pula lemah, tidak mampu, tidak sanggup. Tadi disebutkan kata-kata itu. Janda-janda miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim, maka ini ditolong dalam bentuk santunan. Maka ketika sedang memberi itu, para kesatria, para pegawai yang sudah memberikan bantuannya, supportnya, maka sesungguhnya itulah yang bisa dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kumpul ini uang gaji, uang tunjangan, uang segala macam, lalu kemudian disimpan di bank, sebagiannya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, masukkan lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam klaster, klasternya dikunci, kebakaran, habis semua. Tapi ketika dia berikan untuk wakaf, infak, sedekah, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, rumahnya sekarang tidak kelihatan, tempat tidurnya sekarang tidak kelihatan, istana Nabi Muhammad SAW tidak ada. Lalu mana warisan Nabi? Warisan Nabi tinggal ada satu Masjid Nabawi. Sekarang kalau kita ke Madinah, kita hanya melihat replika rumah Nabi SAW. Di sebelah kanan Masjid Nabawi kalau kita menghadap kiblat. Kita pergi ke museum replika. Menangislah orang Indonesia jamaah umrah melihat replika rumah Nabi. Kata Ustadz Somad sebagai pembimbing umrah, ibu, bapak, jamaah umrah, jangan nangis, jangan sedih melihat rumah Nabi ini. Kata jamaah, kami bukan sedih melihat rumah Nabi, kami sedih uang rial habis belanja Pak Ustadz. Sedih jamaah melihat bagaimana kehidupan kesederhanaan Nabi. Rumahnya tidak ada, habis sudah. Tapi ada satu yang tetap tinggal sampai hari kiamat. Apa dia? Masjid. Dan masjid itu adalah tanah wakaf. Jadi kalau hari ini JNE sudah bersedekah, sudah berbuat baik, tapi kita mau ke depan lebih baik lagi, maka wakaf ini amat sangat penting. Apa sih beda sedekah dengan wakaf Pak Ustadz? Sedekah untuk anak yatim, beras, sembako, minyak, habis, dimakan selesai. Tapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu wakaf. Kalaulah bisa dibuatkan sekolah wakaf JNE, TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran, maka ini ke depan berawal dari mimpi. Kalau sudah ada, alhamdulillah, ada satu, ditambah lagi 2, 3, maka ini akan menjadi kekal abadi. Doa-doa mereka di tengah malam, itulah yang menopang JNE ke depan. Itulah yang menjolok buah, itulah yang akan mengetok pintu-pintu langit. Maka apa yang kita lakukan hari ini tidak lain tidak bukan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan berkah selalu buat JNE. Selamat hari jadi, hari lahir milad JNE yang ke-30. Keberkahan selalu menyertai JNE dan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagi, dalam menyantuni, dalam berzakat, dalam berwakaf, dalam berinfak, dalam bersedekah. Setiap hembusan napas adalah ibadah. Diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau pegawai di JNE ini bergerak, maka geraknya itu adalah zikir. Kalau dia diam, diamnya adalah fikir. Dia berfikir berapa anak yatim yang akan kusantuni. Dia sedang berpikir berapa sekolah yang akan kami dirikan gratis. Dia berpikir berapa masjid yang akan kami dirikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi, dan nanti kalau diamalkan dia menjadi amal jariah, sehingga pertemuan kita ini tidak pertemuan yang hampa, tapi pertemuan yang berkekalan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa, insya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lebih banyak berdialog interaktif, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad atas pemaparannya, singkat namun padat. Oke ya. Memang menceritakan tentang kehidupan Nabi 63 tahun itu tidak mungkin, oke ya, waktu dalam satu jam ini. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, tentunya saya yakin pasti teman-teman berkeinginan untuk bisa berinteraksi langsung. Namun sebelum itu bisa melalui via media chat terlebih dahulu.
Boleh dibantu mungkin dari teman-teman kru, mungkin sudah ada yang melakukan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya, mungkin kita via layar terlebih dahulu ya. Atau mungkin dari kru bisa menampilkan juga di spotlight kah Bapak Novianto Suratman. Oke, sambil dicari oleh kru, Pak Novianto Suratman mungkin bisa bersuara ya, bisa bersuara biar bisa langsung dicari oleh krunya, biar nanti bisa kita spotlight, jadi biar ada interaksi langsung dengan Ustadz Abdul Samadnya. Oke. Saya bantu izin untuk menanyakan terlebih dahulu atau membacakannya. Pertanyaan dari Bapak Novianto Suratman. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa apa yang selalu dipanjatkan oleh Ibunda Ustadz agar kami sebagai orang tua bisa mendoakan anak-anak kami seperti doa yang selalu dipanjatkan oleh Ibunda untuk Ustadz sendiri? Doa sengaja saya buka biar takut salah. Jadi dulu saya waktu dalam kandungan ibu saya, kata ibu saya cerita, kamu dulu dalam kandungan selalu sakit-sakitan. Mungkin karena sakitnya dulu sudah habis, sekarang sehat. Kata dia, kamu selalu sakit. Lalu saya pergi ke rumah kiai, namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh, ini saya sering sakit, anak saya sedang dalam kandungan. Lalu Syekh itu menyuruh beliau almarhumah baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Beliau baca saja, dia baca pagi habis sholat subuh, dia baca habis sholat, mau tidur malam. Lalu kemudian setelah saya besar, saya jadi ustadz, beliau nanya, dulu waktu kamu dalam kandungan, saya selalu baca 3 ayat ini. Coba jelaskan dulu tafsirnya, apa isinya itu? Apa ayatnya, Mak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, nanti kalau anakku lahir, anak yang ada dalam perutku ini, aku akan jadikan dia muharrara. Saya baca, oh ini doanya istri Imran, namanya Hana. Ada seorang perempuan namanya Hana, nama suaminya Imran. Dia lama tidak punya anak, dia bernazar, nanti kalau aku punya anak, anakku ini akan jadi muharrar. Muharrar artinya khalisan li khidmati baitil maqdis. Anakku ini nanti kalau lahir dia akan menjadi pelayan agama, servant of God, menjadi pelayan Tuhan. Dia tidak ada sibuk yang lain, dia hanya sibuk menolong agama Allah SWT. Akhirnya Hana pun mengandung dan Allah menjaga anak itu. Anak Hana Imran itu bernama Maryam, dan Maryam itu punya anak bernama Isa. Inilah keluarga kecil, suaminya Imran, istrinya Hana, anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Keluarga kecil ini bernama Ali Imran. Ali artinya keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Muhammad. Ali Imran, keluarga Imran. Jadi saya baca-baca di situ, ternyata 3 ayat itu fungsinya adalah doa supaya anak ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang hamil selalu minta doa, saya suruh baca 3 ayat ini, diamalkan, karena dia ayat sekaligus zikir sekaligus doa. Yang kedua, ketika saya membawa almarhumah ibu saya jalan-jalan ke Medan, di hotel di depan Masjid Raya Al-Masud, depan Istana Maimun. Katanya temannya mau datang, temanku mau datang. Yalah, saya antar ke lobi. Saya duduk di samping, saya biarkan mereka ngobrol. Saya duduk di samping, saya nguping juga dikit apa yang mereka bicarakan. Temannya nanya, waktu anakmu dulu kuliah ke Mesir, berapa tahun dia tidak pulang? 4 tahun. Selama itu dia sehat-sehat saja, sehat. Apa yang membuat kau tahan berpisah dan membuat dia sehat? Apa doamu? Waktu itu ibu saya menjawab, kata dia, tiap malam aku tahajud dan kudoakan anakku itu 100 kali Al-Fatihah, tak pernah putus setiap malam. Setiap malam aku bangun, aku tahajud, aku baca Quran, kudoakan 100 kali Al-Fatihah sampai azan subuh. Dan beliau pun ketika meninggal usia 70 tahun, hari Senin, pada saat beliau sedang puasa sunat. Malam itu dia seperti biasa sholat tahajud, habis tahajud dia baca Quran, habis itu dia makan sahur, menjelang azan subuh dia berzikir,
lalu kemudian sakit kepalanya, meninggal dunia pas hari Senin. Jadi salah satu yang membuat kita ini hidup berkah adalah doa dari orang tua. Ibu-ibu, saya selalu menceramah ibu-ibu, karena dari seorang ibu akan lahir anak-anak yang luar biasa. Maka saya yakin dan percaya Pak Muhammad Feryadi begitu pedulinya pada fakir miskin, anak yatim, peduli pada ajaran Islam. Itu juga saya yakin adalah dari doa ibunda beliau yang hari ini ada bersama kita. Hanya saja beliau lebih beruntung dan bertuah daripada saya. Ibu saya sudah meninggal, ibu beliau masih ada. Bagi yang masih punya ibu, bahagiakanlah ibu, karena ada surga di atas surga. Surga dunia adalah ibu. Kalau dia sudah tidak ada, maka dunia ini terasa hampa saja, tak ada rasanya lagi. Andai dia masih hidup, foto saya dengan Pak Muhammad Feryadi, ceramah saya, kalau saya pulang selalu saya ceritakan. Aku pergi ke sini, aku berjumpa dengan ini gambarku, ini. Tapi setelah tak ada tempat bercerita. Tapi saya selalu meluahkannya dalam bentuk sedekah. Sampai hari ini setiap bulan sedekah beras, bagi sembako untuk almarhumah. Bagi yang masih hidup, sayangilah. Bagi yang sudah tidak ada, maka dengan cara bersedekah, santunan. Termasuk saudara-saudara yang berada di JNE, yang berbagi, yang masih hidup, dengan sedekah itu doa kepada Allah supaya ibu kita panjang umur, sehat, ayah, keluarga semua yang sudah meninggal dunia, niatkan bersedekah melalui JNE, niatnya sampai itu almarhum, almarhumah insyaallah. Saya kira itulah doa yang dipanjatkan orang tua saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Tadi Pak Novianto ya. Jadi Pak Novianto menanyakan tentang doa. Tadi ada dua kalau saya boleh simpulkan. Yang pertama adalah dengan membacakan surat Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Kemudian salah satunya adalah dengan melakukan selalu salat malam, salat tahajud dan mengamalkan 100 kali surah Al-Fatihah ya. Baik Pak Novi, itu mungkin jawaban dari Ustaz Abdul Samad yang mungkin bisa diamalkan juga oleh Pak Novi. Amin. Dalam mengamalkan kepada anak-anaknya juga. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya ke pertanyaan dari teman-teman semua, kita ada Dewan Direksi yang juga menyaksikan secara langsung via Zoom ini. Ya. Beliau adalah Bapak Edi Santoso. Boleh bantu di spotlight mungkin Pak Edi Santoso. Pak Direktur. Beliau adalah Direktur Operasional kita. Boleh dibantu teman-teman kru? Kita spotlight terlebih dahulu Pak Edi Santoso, atau mungkin dikasih speakers view dulu dan juga suaranya boleh bersuara karena Pak Edi sepertinya ingin bertanya secara langsung. Ya. Halo Pak Edi. Ya. Pak Edi sepertinya suaranya di sini masih di-unmute dulu Pak Edi. Sudah? Atau di sini speaker boleh keluarkan? Pak Edi, mohon maaf sebentar kami belum keluar audionya, sedang di cross check oleh tim. Volumenya minta tolong dinaikkan juga biar kedengaran. Oke. Teman-teman kru boleh volume yang keluarnya boleh diperdengarkan supaya nanti bisa langsung dengar. Ada. Sudah? Boleh Pak Edi bersuara, Pak Edi mungkin? Di-unmute Pak Edi. Pak Edi di-unmute. Oke. Baik. Baik Pak Edi, kami persilakan berinteraksi langsung dengan Ustaz Abdul Samad untuk memberikan pertanyaannya. Silakan Pak Edi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Bulan ini kebetulan Pak Ferry antar rumah, mohon maaf tidak bisa datang langsung Pak. Ini adalah Maulid Nabi. Kebetulan tadi Pak Ustaz sudah menyampaikan bahwa ini adalah tahun yang ke-30, bahwa usia 30 itu adalah akan tidak mudah juga, artinya tidak cukup Pak. Dan ingin JNE mungkin ingin hidup 1000 tahun Pak. Amin. Kalau secara Maulid Nabi tentunya kita harus bagaimana kita mengikuti atau mungkin kita meneladani sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Mana yang saya pahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah mempunyai 4 sifat. Pertama adalah didik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga tablik dan matonah. Mungkin bisa diberikan bisa dijelaskan tentang tingkat pautas agar kebetulan JNE itu adalah perusahaan di bidang jasa. Tentunya bagaimana
pentingnya karyawan kita mempunyai sifat-sifat seperti Nabi, yaitu fisik, amanah, abid, dan fatona. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk menanggapi. Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya dalam ceramah singkat tadi saya menyentuh tentang siddiq, amanah, tabligh, fatona. Hanya saja saya tidak kasih judulnya. Tentang kejujuran Nabi, itulah yang membuat Khadijah terpukau, barang-barang jadi laku karena dia jujur. Dia sebutkan ini modalnya sekian, ini untungnya sekian, ini cacatnya bendanya di sini karena cacat harganya segini, ini barang bagus harganya sekian. Dan kejujuran itu sekarang yang diterapkan dalam perekonomian modern, bisnis modern, di supermarket yang canggih, orang sudah menerapkan itu. Kualitas, ada kejujuran. Jual batu permata juga orang sekarang, ini yang sintetis, ini yang batu ametis, ini yang asli. Maka kejujuran itulah yang membuat berkualitas. Dalam Islam diajarkan kejujuran adalah bagian dari keimanan, siddiq. Lalu kemudian amanah. Nabi SAW tadi saya ceritakan selesai sholat, yang biasanya tenang berzikir, dia segera, karena dia mau menyampaikan amanah. Dia tidak ingin hanya karena zikir lama lalu kemudian datang malaikat maut meninggal. Berzikir itu baik, tapi menyia-nyiakan amanah, maka itu juga akan menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tabligh, tidak ada yang tidak disampaikan oleh Nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad SAW, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tidak menyampaikan, maka berarti kau sedang menyimpan sesuatu. Dalam Islam, saya sebagai ustadz mesti menyampaikan walaupun pahit. Ballighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Perjuangan jihad yang paling berat adalah kalimatul haq inda sultanin jair, menyampaikan suatu kebenaran di depan penguasa yang zalim. Mesti disampaikan. Ya, dalam hal ini JNE menyampaikan sesuai dengan amanah, sehingga dia tidak ada sangkutan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fatanah, ada kecerdasan. Ada kecerdasan yang luar biasa. Pada saat perang Badar, itu Nabi SAW menyusun pasukan itu sebelum terbit matahari. Lalu musuh-musuhnya sudah kalah karena dia lebih duluan. Disusunlah pasukan itu di terbitnya matahari. Gimana terbit matahari? Disusun barisan. Dengan menyusun barisan di tempat terbitnya matahari, berarti sudah menang 1-0. Karena otomatis mata musuh pasti silau kena cahaya matahari. Matahari dari sini, susun pasukan sini. Musuh di depan, matanya sudah silau, dia sudah kalah 1-0. Yang kedua, Nabi berkemah dengan sahabatnya di dekat oase. Oase tempat kolam air. Musuh-musuh sudah kehausan, airnya habis. Kenapa? Karena dia berada di tempat dekat air. Yang ketiga, mereka mengamati seorang yang mengambil air malam-malam, diam-diam mengambil air. Mereka tangkap. Ternyata yang mereka tangkap ini tukang masak. Lalu ditanya si tukang masak ini, berapa pasukan kalian? Tukang masaknya ngaku, kami nggak tahu, karena kami bukan pasukan, tugas kami cuma masak. Kamu masak berapa ekor kambing, berapa ekor onta? Tukang masaknya ngaku, kami masak sekian kambing, sekian onta. Dari jumlah berapa ekor kambing, berapa ekor onta, Nabi sudah tahu pasukannya berapa, sehingga Nabi bisa menyiapkan pasukan. Jadi Nabi itu punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu ada pada sahabat-sahabat yang bekerja, beramal, beribadah di JNE. Perlu kecerdasan sehingga usaha ini bisa maju. Tapi orang beriman dia tidak dunia oriented. Dia tidak kalau sudah dapat uang, mobil baru, rumah baru, perhiasan baru, liburan, bukan sebatas itu. Kepalanya lebih besar daripada itu. Dia ingin mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Kecerdasan yang paling cerdas itu bukan IQ-nya 4, bukan IQ-nya di atas rata-rata, bukan nilainya 4, bukan. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, siapa yang bisa menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dia berpikir apa amal yang tetap mengalir setelah mati. Coba tahan-tahan selera mobil baru, coba tahan-tahan selera rumah baru, coba tahan-tahan perhiasan baru, coba tahan-tahan sesuatu yang ingin lebih dari orang lain.
tapi uang itu dipakai untuk wakaf, untuk sedekah, karena itulah yang kekal abadi. Apa yang dilakukan hari ini sudah amal luar biasa, tapi jangan terlalu euforia bahagia dulu, karena ada amal-amal yang lebih lagi, ada tantangan-tantangan baru yang lebih, maka itulah orang yang cerdas fatan. Saya kira demikian Pak Edi. Baik Pak Edi. Halo Pak Edi. Boleh di spotlight kembali mungkin kru? Jadi poinnya apa yang Pak Edi tanyakan adalah bagaimana sifat Rasulullah ini bisa terimplementasikan kepada seluruh karyawan JNE. Ya, tadi alhamdulillah Ustaz Abdul Samad sudah menjawab dan menjelaskan bagaimana sifat-sifat Rasulullah ini bisa terimplementasikan, tercerminkan oleh kita semua sebagai karyawan JNE. Bagaimana Pak Edi? Ada lagi atau cukup Pak Edi? Di unmute dulu. Sananya mungkin masih di unmute. Oke. Tadi masih di unmute. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, masih ada dari JNE Depok, Ibu Purbasari. Ya, kalau panitia atau kru boleh men-spotlight di Ibu Purba. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang amanah? Ini katanya antara orang tua dengan anak terus nih jadi dua. Saya khawatir nanti setelah selesai ngaji, ibu-ibu mengumpulkan anaknya habis sholat maghrib, lalu dia ceramah. Ya ayyuhallazina anak-anak, amanah menurut etimologi, amanah menurut terminologi, amanah menurut Al-Quran, amanah menurut sunnah. Amanah itu tidak bisa diajarkan demikian. Amanah itu langsung aplikasi nyata dalam kehidupan. Kami dulu ketika kecil main-main di jalan, ketemu mobil-mobilan, dibawa pulang ke rumah. Nanti mau tidur malam, diperhatikan oleh ibu, oleh ayah. Lihat, ini dapat dari mana? Ini kan tidak pernah dibelikan, dapat di jalan tadi. Punya siapa? Nggak tahu. Sekarang juga antarkan di tempat di mana kau temukan tadi. Karena nanti di akhirat dia ini akan membesar dan kau akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya kira itu hanya cara orang tua menakut-nakuti kita saja. Ternyata setelah saya jadi ustadz, belajar hadis, ternyata ada hadisnya, ada ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi apa saja kecurangan kita akan pikul itu nanti pada hari kiamat. Di akhirat nanti kita akan melihat orang-orang yang mikul mobil, ada orang yang mikul. Betapa malunya nanti kalau kita ketemu ternyata ada yang memikul titipan JNE. Karena tidak sampai kepada itu tidak terjadi. Sana orangnya amanah semua, insya Allah. Amin. Betapa malunya kita ada yang mikul bakwan. Karena dulu waktu SMP makan 3 bayar 1. Ini amanah-amanah semua. Nah, jadi itu yang diajarkan. Kemudian saya ketika SMP, saya sekolah madrasah, namanya Madrasah Sanawiyah Muallimin di Medan. SMP, selevel SMP. Itu di depan sekolah ada tukang jual miso, bakso. Dan teman-teman saya lihat kalau makan tahu, Bu, tahunya 2, padahal saya hitung tadi rasa-rasanya lebih. Kenapa dia tidak amanah? Kami selalu diajarkan, engkau kalau kau lihat orang tua itu ibumu. Diajarkan begitu orang tua. Kalau kau lihat ada orang tua itu ibu. Saya tidak sekalipun pernah makan makanan itu lebih dari yang saya bayar. Kalau saya makan 1, saya bayar 1, saya makan 2, saya bayar 2. Bukan karena saya takut pada Allah, karena waktu itu kita kecil, kita belum tahu betul tentang konsep Allah. Tapi saya melihat ibu penjual itu adalah ibu saya. Saya tidak akan tipu dia. Bagaimana kalau saya menipu ibu saya? Jadi selalu kita sadarkan pada anak-anak, nah, jangan kau ejek ibu itu ibumu. Maka ketika dulu kami kuliah di Mesir, sangat rindu kepada ibu, sangat rindu kepada orang tua. Ketika sedang haji ke Makkah dari Kairo, naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai di Makkah, kita selalu melihat ibu-ibu itu adalah ibu. Oh, ibu-ibu jamaah haji ini adalah ibu kita seperti ibu kita. Maka saya pun ceramah, saya ditanya oleh beberapa jamaah, Ustadz, ada yang saya catat dari ceramah Ustadz. Kenapa Ustadz 2 poin? Pertama, kenapa Ustadz kalau ceramah itu seperti ngobrol? Ceramah Ustadz dialogis. Yang kedua, kenapa kalau Ustadz ceramah, Ustadz tidak pernah menyentuh pornografi? Sebagian Ustadz ada yang cerita porno untuk ketawa. Saya katakan yang pertama, saya ketika ceramah, saya menghadapi seolah-olah di depan saya itu adalah ibu saya. Yang kedua,
Tidak mungkin saya menyentuh hal berbau pornografi di depan orang tua saya, di depan kakak saya, di depan adik perempuan saya. Maka saya cerita masalah agama saja. Jadi bagaimana itu kita tanamkan ke anak kita. Itu kalau kau lihat ada anak gadis, dia adalah adikmu, dia adalah kakakmu. Kemudian amanah ini, lalu kemudian orang tua ini. Betul, pendidikan pertama itu adalah pendidikan di rumah. Al-madrasatul ula. Kami dulu diajarkan tidak hanya masalah amanah uang, masalah amanah uang jajan, masalah amanah bagaimana mengatur waktu pribadi. Berawal dari bangun tidur, bagaimana spray tempat tidur ini harus bersih, harus rapi. Kemudian tidak boleh meletakkan anduk di atas tempat tidur basah, harus dijemur. Kemudian melipat pakaian. Nanti kau sekolah jauh, kau tidak punya saudara perempuan. Nanti kalau kau sekolah jauh, kau mesti pandai masak, mesti pandai belanja. Apa yang dikatakannya itu betul. Akhirnya kami pergi ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun. Bagaimana mengatur beasiswa yang hanya 162 pon, di Kairo yang 50 pon untuk biaya makan, 50 pon untuk sewa rumah, yang 50 pon untuk jajan, yang bagaimana ini. Jadi amanah itu luar biasa. Ibu kalau berhasil mendidik anaknya berikan luar biasa. Sedangkan bapak mencari nafkah. Dua-duanya penting, berbagi-bagi tugas. Maka insya Allah ibu-ibu yang sebagiannya menjadi Sri Kandi bekerja, maka sebagian waktu untuk anak sudah terambil. Maka ketika sudah selesai bekerja di JNE, pulang ke rumah, matikan handphone, matikan TV, maka full lah waktu itu untuk anak. Jangan lagi sampai setelah habis dia untuk orang lain, lalu kemudian waktu untuk anak ini tersita, sehingga dia menjadi anak yang kehilangan perhatian kasih sayang seorang ibu. Ibu adalah makhluk yang luar biasa. Ibu dan ayah adalah makhluk ciptaan Allah yang langsung setelah Allah langsung mereka. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung orang tua. Jadi karena orang tua itu memberikan pengaruh pikiran yang luar biasa, terutama mendidik kita menjadi orang-orang yang amanah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu. Bagaimana Bu Purba? Semoga sudah terjawab ya Bu. Bagaimana bisa mendidik mendidik anak untuk bisa lebih amanah seperti itu. Saya rasa tadi jawaban Ustaz sudah sangat jelas dan juga sangat tepat sekali. Baik, langsung kalau tadi kita menyapa teman-teman yang di Zoom, saya boleh menyapa dulu buat teman-teman yang di JNE Arjuna Facebook. Jadi ya teman-teman Arjuna JNE Facebook ini juga ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Salah satunya adalah dari sahabat atau saudara Saharudin ya. Beliau bertanya cukup sederhana, bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan bersyukur pada JNE? Simple saja pertanyaannya. Bersyukur itu syaratnya ada 3. Yang pertama, kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur kalau kita tidak mau membandingkan dengan yang lain. Jadi ambil satu contoh syukur sehat saja. Kita nggak menganggap nikmat sehat ini sebagai sesuatu yang perlu disyukuri, karena kita menganggap begitu bangun kita sehat. Kemarin sehat, hari ini sehat, besok sehat. Tapi ketika kita bandingkan dengan orang sakit, barulah kita bersyukur. Jadi jangan nunggu sakit baru bersyukur nikmat sehat. Jadi yang pertama mesti cerdas, pandai, smart membanding-bandingkan nikmat Allah. Nikmat bekerja di JNE itu tidak dianggapnya sebagai nikmat, karena kemarin dia kerja, hari ini dia kerja, dia besok dia kerja. Dia anggap sesuatu yang lumrah. Tapi begitu dia baca ada PHK, ada orang yang nggak punya kerja, dikenalkan Allah dia dengan orang yang selama ini membuat surat lamaran sampai kemana-mana, sampai hari ini nggak kerja. Di situ baru dia bersyukur. Jadi syarat syukur yang pertama, pandai-pandai membandingkan nikmat. Karena nikmat itu ketika tercabut dia baru terasa hilang. 2. Kita baru mensyukuri nikmat kalau kita sadar nikmat itu datang dari mana. Banyak orang nggak mensyukuri nikmat karena dia anggap itu, ini mobil saya, ini rumah saya, ini uang saya, ini hasil jerih payah saya. Akhirnya datang angku sombongnya. Tapi kalau dia sadar bahwa itu semua adalah titipan Allah, baru datang syukurnya. Maka selalu kita baca ayat. Sebelum tidur malam, itu kita selalu disuruh baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit, ada yang di bumi punya Allah. Lalu sekarang kenapa punya kita? Dititipkan Allah sementara malaikat maut datang, sementara hayat dikandung badan, sementara ruh bersemayam dalam jasad. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, selesai, game is over, kita berpindah ke alam berikutnya.
Sementara itulah ini kita dapat, dan itu kata orang punya kita. Kata orang punya kita, yang bilang itu punya kita siapa? Pak Polisi. Karena memang begitu tertulis di STNK BPKB, punya kita. Begitu kita meninggal, dibawa ke kantor Samsat, udah berubah punya orang lain. Kata BPN itu punya kita. Badan Pertahanan Nasional mengatakan tanah itu punya kita. Begitu kita meninggal, ternyata dia alihkan ke orang lain, bukan punya kita. Hakikat yang punya kita mana? Ya itulah yang kita wakafkan itu. Yang ketiga, kita baru mensyukuri nikmat kalau kita sadar bahwa dulu ketika kita lahir, tapak kaki kita 2 jari, panjang kita 1 jengkal. Makanya kalau ada anak lahir, akikah anak-anak teman kita datang. Saya nggak mau datang akikah Pak Ustadz, makan kambing, naik kolesterol saya. Siapa nyuruh kamu makan? Yang mau makan silakan makan, yang enggak ya minum aja. Atau datang ngelihat tapak kaki yang 2 jari. Itulah engkau 30 tahun yang lalu. Itulah panjangmu 40 tahun yang lalu. Kau nggak punya apa-apa. Maka kalau kita sadar itu, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur pada Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan banyak-banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, banyak-banyak solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari rumah tempat kerja ke kantor JNE bersolawat. Dari kantor ngantar titipan ke rumah-rumah sambil bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya perhatikan itu. Saya banyak lihat orang sahabat kita naik sepeda motor nggak berhenti solawat. Saya sangka solawat, rupanya ada handphone di samping helm. Jadi banyak-banyak bersolawat, banyak ngobrol. Ini cara kepada manusia. Adapun kepada Allah SWT, adapun kepada manusia, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada JNE, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan saya termasuk menyampaikan ungkapan terima kasih, karena selama ini saya memakai jasa untuk pengiriman buku-buku jamaah, buku saya ke jamaah. Lalu kemudian bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ini? Ya ini. Kalau ada program pengajian ikut, bisa langsung datang, alhamdulillah. Mau datang nggak cukup tempat, nggak ada seat, bisa melalui streaming. Lalu kemudian taat pada aturan, on time tepat waktu, amanah, integritas, maka itu adalah bagian dari cara syukur. Sebenarnya maknanya sama-sama syukur, hanya saja bahasa Indonesia kita lain. Kalau kepada Allah bersyukur, kepada manusia berterima kasih. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sahari. Bagaimana Pak? Oke, saya rasa sudah sangat jelas sekali. Ada 3 poin tadi kesimpulannya. Yang pertama adalah ketika kita ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yaitu dengan cara pandai-pandai membandingkan nikmat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sadar juga bahwa nikmat yang kita punya ini adalah titipan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah sadar bahwa kita ini lahir di dunia ini tanpa memiliki apapun. Nah, dan implementasinya adalah dengan cara perbanyak zikir, perbanyak salawat dan lain-lainnya seperti itu. Baik, Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir tadi ya. Teman-teman semua, kami mohon maaf mungkin dari sekian banyak pertanyaan tidak dapat kami tampilkan dan tidak dapat kami bacakan dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki. Jadi 4 pertanyaan ini sudah bisa mewakili dari seluruh pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan, baik yang ada di media Zoom maupun yang ada di JNE Arjuna atau di Facebook seperti itu. Baik, untuk selanjutnya teman-teman semua jangan meninggalkan media Zoom terlebih dahulu, karena setelah ini kita lanjut ke agenda selanjutnya adalah mungkin boleh kasih kesimpulan sebagai penutup Ustaz Abdul Samad, ya. Sekaligus langsung tutup dengan doa. Ya. Tentu doa ini kami harapkan untuk masyarakat Indonesia secara umum, dan juga kami sebagai karyawan JNE supaya lebih mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada Ustaz Abdul Samad kami persilakan. Saya simpulkan pada 5 poin. Yang pertama, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mengambil intisari, saripati dari kehidupan Nabi. Salah satu yang dapat kita ambil adalah kejujuran dan amanah Nabi Muhammad SAW. Kita aplikasikan dalam kehidupan nyata di tengah keluarga dan di tempat bekerja. Yang kedua, ungkapan cinta kepada Nabi diucapkan dengan tulus dengan lidah, memperbanyak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa bukti cinta? Kita berkorban. Apa pengorbanan kita? Bantulah syariat Nabi Muhammad. Bagaimana cara membantunya? Bantu dalam bentuk sedekah ke masjid, membantu umat Nabi Muhammad SAW yang sama-sama seiman dengan kita, sebangsa setanah air, dalam bentuk santunan anak yatim seperti yang dilakukan pada hari ini. Yang ketiga, bahwa sebagai seorang mukmin
kita dituntut untuk yakin kepada Allah, tapi tidak hanya sekedar yakin bahwa Allah itu ada. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah mencatat segala amal kita, dan kita akan ada pertanggungjawaban nanti. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan mati, dan kalau kau sudah mati kau akan dituntut di hadapan Allah setiap detik, setiap waktu, setiap hembusan nafas akan ada pertanggungjawabannya. Yang keempat, sebagai manusia kita ada ikatan negara, ada aturan, kita ada ikatan kantor sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai ksatria, sebagai Srikandi, maka kita ikuti aturan manusia ini. Aturan manusia ini adalah kesepakatan sekelompok manusia yang disebut dengan etika atau moral. Kalau akhlak dia datang dari Allah, agama. Tapi ini ada etika, etika bekerja, maka kita ikuti. Kalau kita mau, kita ikut. Kalau kita tidak mau, kita keluar. Jangan uangnya kita mau, tapi aturannya kita tak mau. Berarti kita tidak fair. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh pada manusia, jangan sombong pada Allah. Maka tidak angkuh kepada Allah dengan berdoa, tidak angkuh kepada manusia dengan menjalin silaturahim. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Saya kira itulah 5 kesimpulan kajian kita pada pertemuan. Langsung doa. Kita berdoa, banyak silap salah kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah di hadapan makhlukmu, di hadapanmu nanti ketika kami menghadapmu ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Di antara kami masih terlilit utang piutang, tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah.